Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Agus Hemodialisis. Jadi pagi ini kami ingin berbagi pengalaman sedikit tentang pentingnya menjaga pola makan bagi pasien cuci darah. Jadi saya masih ingat ya, waktu itu masih pemula itu nggak bisa setenang ini ya, karena mau makan aja sering dilarang itu. Makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Jadi kadang-kadang harus makan apa? Ternyata bukan itu, saya salah paham waktu itu. Bukan nggak boleh, tapi dibatasi. Jadi gitu. Misalnya sayur-sayuran itu kan nggak boleh terlalu banyak ya, yang mengandung kacang-kacangan itu seperti kangkung, kemudian bayam, buncis, kacang panjang, dan lain-lain. Itu biasanya mengandung akibatnya ke asam urat menjadi tinggi gitu. Tapi waktu itu kan kita kadang-kadang sering berpikir ya, kalau makan susah makan harus dibatasi ya, kita nanti kebutuhan dalam tubuh kita nggak terpenuhi kan gitu. Tapi saya pernah waktu itu sedang acara makan-makan ya kalau nggak salah itu. Nah, di Batam kan seringnya itu makan itu kan di luar itu kan ada sayur kangkung, ya kan, ada toge itu kan, ada bebek kailan itu. Ya kita kalau makan kan bareng-bareng itu kan apa ya nggak terasa, sambil ngobrol makan dikit-dikit. Nah, biasa nasinya kan sedikit, sayurnya yang banyak itu kan, kita nggak kepikiran bakal efeknya macam-macam, nggak kepikiran, makan aja gitu. Saya sempat habis banyak waktu itu makan sayur kangkung toge itu. Yang kangkungnya pakai petil, togenya pakai petil lagi kan, kemudian pakai baby gailan. Kita makan pelan-pelan aja tuh, lama-lama habisnya banyak. Waktunya besok malamnya, wah rasanya badan tersiksa betul ya. Saya masih ingat itu. Jadi badan tuh rasanya ngilu, ya kan, pegel, seluruh tubuh itu rasanya pegel semua, nggak karuan loh. Jadi jalan tuh rasanya berat juga, itu mudah capek. Jadi malam pun susah tidur, jadi tersiksa sekali gitu loh. Saya sampai segini ininya gitu loh, akibatnya tuh. Coba saya cek asam urat normal, ya beda sedikit aja. Kolesterol juga nggak terlalu banyak, tapi efek ke badan tuh ini sekali, terasa sekali. Lah, itu setelah saya coba lagi, coba saya minum vitamin, itu nggak terlalu banyak pengaruh. Saya udah tahu, wah ini ya efek yang kemarin itu kan, makan itu. Akhirnya saya tetap aja nggak minum obat yang lain, karena sampai saya bikin ini kok sehari masih begini, 2 hari begini, kemudian besoknya masih begini. Saya perhatikan itu sampai 2 minggu lebih itu, hampir 16 hari itu. Wah, sejak itu saya nggak berani lagi makan yang mengandung berakibat asam urat. Itu memang betul ya, karena waktu itu kan kita masih awam, kadang nggak percaya, masa sih makan enak kok nggak boleh gitu kan. Makanya makan ini untuk bagi pasien cuci darah atau gagal ginjal memang berpengaruh sekali. Berbeda dengan orang sehat, memang harus makan yang mengandung zat besi dan lain-lain gitu. Nah, kemudian saya pernah besoknya lagi juga akan pernah ya, cuaca panas sekali, ekstrim sekali. Itu juga sama, saya nyoba hari ini makan semangka itu kan enak, besoknya melon gitu kan, tapi nggak banyak juga, tapi kan cuacanya panas, berkali-kali sama kan itu. Saya siapin jeruk juga di kulkas kan, itu kan panas tuh, kadang-kadang ya makan itu nggak terasa, bolak-balik makan, malamnya sama juga. Oh, itu rasanya badan dakar orang juga tuh. Jadi sampai saya itu baru berpikir, iya ya, memang arahan dokter itu betul ya, bukan karena nggak boleh. Jadi saya pernah dikasih tahu juga, dikasih saran agar jangan makan buah-buahan itu mengandung kalium. Kalium itu apa sih gitu kan. Ternyata di efek badan itu udah karuan. Jadi sejak itu saya pun juga nggak berani lagi minumin makanan yang buah-buah yang membuat kita kepengen itu ya udah apa-apa sih, betul. Karena gini, sampai saya pernah minum juga, saya bikin jus jeruknya tuh, wah tambah nggak karuan itu. Jadi ternyata sebenarnya kalau kita mau menjaga ini juga bisa gitu loh, terkendali itu. Tapi yang saya bikin bingung lagi, kalau kita makan dibatasi, nggak ada gizinya, ya nanti kan kita perlu nutrisi di dalam tubuh kita. Sementara kalau kita nggak cukup kebutuhan makan kita, nanti bisa hemoglobinnya terpengaruh.
Gitu kan. Karena pasien cuci darah ini biasanya hemoglobinnya nggak stabil, ya kan, naik turun. Kalau terlalu jauh biasanya malah transfusi, gitu. Nah, sejak itu saya pikir-pikir, saya nyari polanya harus pakai makan apa gitu kan. Nah, sejak itu saya ganti makanan yang boleh itu kan ikan ya. Saya makan nasi, lauknya ikan, gitu kan, ikan tentunya yang kolesterol tinggi kita nggak ambil ya. Misalnya ikan kembung, ikan tongkol, nah, udang saya berani makan karena saya nggak alergi. Jadi saya ganti itu gitu. Nah, sejak itu pun saya juga berpikir kan pernah kita dikasih panduan sama ahli gizi kan. Itu memang benar ahli gizi itu sering ngasih panduan kita kalau makan hati-hati karena kalau enggak ya akhirnya seperti itu. Jadi misalnya memang susah ya. Ahli gizi kan kita kalau enggak salah itu makan tempe itu hanya sepotong kecil gini untuk sehari loh. Ya kan makan buah apel itu atau pir itu satu itu separuh aja kalau nggak salah itu untuk sehari. Nah, kita mana puas makan tapi akibatnya memang seperti itu gitu. Jadi memang harus kita pikirkan ya supaya tidak terlalu tinggi ininya kandungan asam uratnya tetapi tetap terpenuhi. Jadi hal inilah yang bikin kita jadi lama-lama ketemu ininya harus sebagian ketemu. Nah kadang-kadang ada yang nggak seperti itu kok, misalnya kan saya nggak seperti itu ya, itu kondisi tubuh seseorang itu memang berbeda-beda karena ya lain-lain orangnya gitu. Nah, selain itu saya juga menghindari ya, pernah juga tuh makan pagi-pagi saya makan lemper, enaknya minta ampun. Habis 2 itu juga sama. Nah, ternyata makanan-makanan yang berat, yang berasal dari ketan ini juga disarankan hati-hati. Apalagi pagi-pagi misalnya belum makan, udah makan ketan, misalnya makan dodol gitu kan, wajik gitu kan. Orang bilang Jawa jadah dan lain-lain itu juga berpengaruh ke pencernaan kita. Karena kalau tidak nanti ya kita terganggu kayak tadi gitu loh, kurang lebih seperti itu. Nah, sebenarnya menjaga pola makan ini kan tidak hanya untuk orang sakit ya. Nah, orang sehat juga sering disarankan agar menjaga pola makan. Namun kan tidak sedrastis ini. Kalau orang gagal ginjal atau cedera ini juga memang harus hati-hati sekali nih. Gitu. Jadi misalnya nanti kita nggak ikutin ya akhirnya seperti itu. Jangan sampai misalnya kita nggak kontrol. Hari makan ini, badan pegel ngilu, wah ini bikin pegel, bikin nyeri ini, minum obat nyeri, pusing minum obat pusing, pegel panggil tukang urut, bukan itu ternyata. Itu bisa dihindari. Saya dulu juga gitu. Ternyata saya lama-lama, oh permasalahan bukan itu gitu kan. Lah, cerita saya ini adalah cerita yang pernah saya alami. Jadi bukan kita mau ini enggak ya, saya juga bukan ahli gizi enggak, cuma yang saya alami seperti itu. Jadi sehingga berharapan kami kalau bisa menghindari atau yang ngalamin seperti saya ini kan bisa kedepannya lebih stabil badan kita. Nah, terima kasih telah menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hidup, ada yang harus kita telan walaupun pahit, yaitu keputusan. Ada yang harus diterima walaupun sakit, yaitu kepergian. Dan ada yang harus kita coba walaupun sulit, yaitu keikhlasan.